hatimu dengan semangat Islami. Wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha. Setelah mayit dimandikan, terus dibungkus dengan plastik yang pertama, yang kedua dibungkus dengan kain kafan lengkap seperti normal biasa. Nah, ini ada preventif lagi. Ini kan sisanya. Iya, ya. Tadi separuh dimasukkan sini. Ya, oh gitu. Nah, Oke. separuh nanti buat Peralatan. ya, oke. dan juga diri kita. Oke, siap. Sudah ya? Siap. Sudah, kita semprot aja. Ibarat ini sudah disemprot. Ces. Sama ya, diringkan sama diringkan lagi ya. Nggak perlu atasnya aja. Oh, sudah cukup. Baik. Setelah Plastik Ya, yang terakhir. Setelah kita semprot, kita tutup dengan lapis plastik lagi. Jadi ada 3 lapisan ya. Empat nih. Sebenarnya yang Oh, wajib, enggak, ini kalau ini kan hanya yang wajib menurut apa Ya. namanya? Syariatnya. Menurut Prokes. prokesnya, plastik ini terakhir harus ada 2 lapis ini. Pertama, kafan plastik. Nah, iya, plastik. Berarti Ya, plastiknya kemudian yang ini, Hah? ini kalau kita memang nggak ada apa namanya, nggak ada peti, Ya. kita bungkus lagi. Oh, plastik lagi. Jadi 4 plastik ya. 4 plastik. Kalau nggak ada 5 peti. plastik nggak apa-apa. Oh, begitu. Nah, ini penting ya. Gantinya peti. Soalnya kan biasanya kan Gantinya peti, berarti plastiknya lebih dari satu. boleh pakai plastik ini lapisan terakhir, Ya. boleh pakai kantong jenazah Pak. Yang kedap, yang betul. kedap. Soalnya kalau kantong jenazah kita kan kesulitan cari. Kita pakai plastik aja. Oke. Baik. Isolasi Yang rapat seperti ya, tadi. rapat sekali. Ya, boleh. Gantinya peti terakhir tambah lagi. Kita menggunakan peti sekarang. Nah, ini kan Karena mayat sudah dibalut lapisan 3. Kalau ada peti cukup lapisan 3 ya. Ya, lapisan. ini kan umpama Pak nggih. Ini hanya sampel, Pakai bukan. apa? Iya. Triplek. Soalnya ada harus 3 cm, itu ada Iya. syarat-syarat. Nanti dikira Gus Ustaz, oh ini kok petinya nggak memenuhi syarat ini. Iya. Syarat minim. Nah, kita hadapkan, monggo. Kalau dalam peti, kita miringkan langsung. Nah, sebentar. Belum. Sama dari meja dulu. Ini ditunjukkan bagaimana caranya mengangkat mayat dengan 4 tenaga ini. Itu yang penting. Iya, agak kayak abot. Nanti jangan digitukan. Berat ini ya. Memang kalau sudah tidak ada nyawanya jadi berat. Nah, 2 di samping kanan, 2 di samping kiri apa begitu? Ya, Karena memasukkan nggak mudah ini. Tiga melalui di mana? kanan. Nah, terserah Pak. Yang penting dalam posisi miring. Nanti kita kan keyakinannya kan miring ke Ya. ke barat ya. Gus Kenapa Ustaz. mayat itu kok berat? Karena kalau masih hidup sebelum diangkat, ngangkat sendiri. Bisa jalan sendiri Pak. Oke, Tak bagaimana pikir caranya? serius, tak syuting. Mundur sana dulu, apa maju sini dulu? Nah, Sudah, gitu. sudah. Sekarang kan Atau ini didekatkan gitu. Nah, ini teknik ini penting. sekarang Langsung. intinya ini kan Apa? Sudah selesai. Ini sama Jurno ke utara ini. Oh langsung diucurkan ke utara. Diucurkan ke utara. Ini kan Nah, coba. Ini ada sini. Kita tak jauh begitu. Nah, sudah. Ini sudah sini aja. kalau ini pakai peti ya. Ya. Andaikan sekarang menggunakan peti, bagaimana cara memasukkan mayit ke dalam peti? Petinya dibuka dulu, mayitnya dimasukkan. Ya, tapi Lah, lek, tidak karena mengangkat dan bagaimana posisi para. Nah, ini kan. Lek memasukkan Taruh gajah. separuh, 2 di sini. Dan memasukkan itu nggak mudah karena berat. Saya memasukkan gajah dalam peti ya, Pak. Langsung. Mayatnya dikeluarkan dulu. Nah, Gajahnya ini nggak mudah loh dimasukkan. ya, memasukkan begini nggak mudah karena berat. Kita yang pengalaman di makam itu 3 orang itu berat. Nanti kan Ini misalkan boleh kan miring gini Pak ya. Boleh diganjel kapas atau apapun. Nah. Ini boleh supaya posisi mayat tetap menghadap ke kiblat nanti. Ya. Jadi posisi mayat di peti itu biasanya peti ada yang lebih lebar. Ya. Kalau ada yang lebih lebar maka pengganjalnya agak banyak. biasanya desainnya ada yang Iya, terlentang, terlentang. ada yang langsung. Kalau yang non muslim terlentang. Kalau yang muslim diringkan begini. Justru
kan punya di daerah itu pakai bantalan dari tanah. Ya, itu. Jadi 1, 2, 3 macam-macam. Nah, secara tradisi di lokal itu bisa dipakai. Justru di sinilah tanah itu bisa Kalau peti Pak, itu sebelum ditutup, ya kita silen. Ini boleh disemprot lagi, ya. kemudian kita silen Pak. Coba sekarang Semprot. peragakan. Nah, ya. Jadi sebelum masuk pendidikan penting ini ya, supaya kita terjaga. Setelah itu Kita silen Pak, ya. silen. Nah ini penting. Lem sil ya. Nah, iya. Dan tutupnya. Ya. Setelah itu karena sudah ada lem silen, artinya ini ditutupkan. Ibaratnya sudah menutup di lem ya. Terus baru dipaku semua secara rapat, tidak mungkin ada sesuatu yang bisa masuk. Kemudian Atau keluar. Disepet lagi dimasukkan ke ambulan. nanti cara sholatnya ya ini kemarin itu yang di peragakan di kampung Tangguh itu dibawa ke pemakaman, Nah, disolatkan, si jenazah berada di dalam ambulan. Yang nyolat ini berada di dalam ambulan. Ande, ini pertanyaan ya. Setelah disepet ditutup selesai total, orang lain yang selain petugas itu mendekat, itu berbahaya apa enggak? Seperti Pak Dokter tadi, sebenarnya kalau sudah di protokol seperti itu ya kan sudah aman. Jadi kita boleh ikut mengangkat, tapi dengan cara apa tadi? Pakai kaos tangan. Nah, ini kan kalau nggak ada peti, ini sebenarnya kan tidak ada di dalam peti. Iya. Yang lain boleh Di keranda ya. Nah, itu. Kalau di keranda berarti ketika menyolati sejarah boleh di rumah itu, ya kan? Atau nanti ketika sudah dimasukkan ambulan, atau disolati ya di makam nggak apa-apa. Itu ya. Ini kan alternatif supaya kita bisa memberikan pemahaman ke masyarakat di kampung. Oke, selesai lah. Setelah biasanya orang yang apa namanya, kalau orang laki-laki yang memandikan biasanya ikut ke makam, ya. Kalau misalkan orang perempuan, kan nggak mungkin menggotong. Kalau sudah diproses di protokol seperti ini, yang lain boleh membantu mengangkat. Katanya nggak terlalu lebih gitu ya. Itu ya. Jadi boleh kita pakai ini pakai ini sama masker. Kemudian Selain petugas yang memandikan tadi ya. kalau bisa pakai sepatu. Nah, ini penting bagi kita. Selain yang memandikan tadi, teman-teman tetangga itu boleh menghampiri, membantu mengangkat sampai ke makam, Asalkan sampai bawa, ke ambulan ya. Kalau Asalkan takut- satu pakai masker, pakai kaos tangan, dia pakai sepatu ya. Kalau takut pakai jas hujan enggak apa-apa. Oh gitu. Mantel itu Pak. Lah, mantel itu aman. Lah betul. Pakai mantel, pakai masker. Ya. Itu sudah hampir Sudah sama selesai ya. ini. Oke. Sudah ya. Siap. Setelah kita makamkan, kita petugas ini harus balik lagi. Nggak boleh unyu-unyu orang mulai selak tetap nggak boleh. Langsung ke warung juga nggak boleh ya? Nggak boleh Pak. Kita harus balik lagi menyelesaikan peralatan. Sudah ya. Nah, sebenarnya begini Mas. Peralatan ini kan kalau ini ditinggal sampai makam, peralatan kan masih di rumah. Jangan-jangan ini dihampiri orang. Nah, makanya itu. Apa sebelum ini diangkat ini sudah diselesaikan? Nah, kita harus misalkan ya, kita apa namanya, kondisional lah. Nah, iya, makanya Kita itu. kalau sudah ini ikut membantu, misalkan laki-laki ikut membantu ke makam, tentunya kita harus balik lagi. Kalau orang sudah prokes ini, orang nggak pasti takut mendekat. Iya. Tapi waktu ke makam itu lebih dari 1 jam loh ya, Bu? Iya, Ya kan? Makanya peralatan ini jangan-jangan ketika di kampung. ya ini di bawah. Kalau yang ini biasanya ada di dalam satir itu apa? Satu lagi begitu ya. Iya. Makanya ini penting bagi kita memahamkan ke orang kampung. Jadi Kok orang kampung tok sama? Orang kota kapan? Ini kan kampung kampung. jadi anak-anak siapapun nggak boleh berkeliaran di Ya, area tadi. penting. Sudah ya? Ya. Kalau sudah kita makamkan, kita balik lagi. Kembali terus disepet dengan Kita semprot semuanya sudah. termasuk yang ini ya, yang Ya, di merah dalam, tadi ya. kalau bisa di dalam kamarnya orangnya itu disemprot. Nah, dengan diperagakan. Ibaratnya masuk ke kamar orangnya dulu, yang tadi. Disemprot. Nah, di sini lah. Semua. Ini kamar mayat yang tadi
mayat belum dimandikan ya. Oke, semprot. Oh, sudah. Terus keluar menuju ke pemandian, peralatan semua disepet. Ya, jadi selesai seluruh. Sudah. Terus pakaian ini disepet enggak? Kemudian Saling menyepet. Jajar Mas. Saling menyepet diri sendiri. sudah ya. Mau ditanya malaikat ini. Sudah. Sekarang giliran buka. Sekarang disemprot Mas. Mana Mas kami ini? Pertanyaannya Gus Rosan katanya pertanyaannya bukan marobuka. Tempat pemandian mayat di tempat pemandian. Kemudian. Sudah. Ya, nah itu Sudah balik pulang. Boleh pulang. ya sudah pulang, peralatan juga disepet semuanya, kamar mayat tadi ya sudah disepet, terus petugas ini semua disepet juga. Terus gantian Masnya. Kalian Mas diambrek nggak apa-apa Mas. Yang sering kita lihat di kuburan gini ki. Di kuburan yang sering kita lihat gini. Iya, Nah, sudah ya. Paling ngubur Sekarang seperti ini. kan ada tadi ada tempat sampah kali. Nah, itu. Sekarang Sampah. kita kumpul lagi di tempat yang agak aman. Nah, ibaratnya di sini aman. Dah. Briefing. Sudah. Briefing. Sudah. Dah silakan. Buat anu. Nah, Sudah kumpul semua. Apa jeneng? Nah, sekarang Kak kalau support Mas iki abot. pakaian. ya. Syukur-syukur. Nah, Sudah ya. Karena Patronen tek. asumsi kita, betul. walaupun sudah diserap, ini masih kotor. Gawe tangan ae. Kita siapkan larutan tadi. Ya. Dimasukkan ini kan masih ada. Oh, iya, Oke. ada satu ember ya. Nah, dimasukkan. Sudah. Sekarang sebelum apa namanya? Sebelum dilepas, Iki tak gawe 10 menit maksimal masukkan tak tangan katakan. kita. Heeh. Nah, kita disinfektan. Sebelum kita melepas semua. Oh, Sudah. Angkat. Ayo Mas, angkat. Berarti kaos tangan itu steril gitu ya. Sudah angkat, masukkan semua. Ya, pokoknya Tidak usah didiamkan, tidak usah. yes, pokoknya sudah Masukkan. tercelup Sudah ya? semua. Sudah. Sekarang kita lepas Apron dulu. apron. Apron dulu. Ini sekali pakai, boleh disobek. Boleh disobek nggak apa? Sobek aja udah. Sobek masuk plastik sampah. Ya. Ini kan sekali pakai. Eh? Ada anggarannya. Aja. Ini punya Kan yang mencari juga sampean. Iku kok genteni wae Satgas UB. Nah, ibaratnya semua ini jadi sampah. Ya, ini nggak boleh sembarangan. Ya, ini harus masuk ini sampah masuk sampah khusus tadi. Pokoknya boleh dua kantong, boleh tiga kantong. Boleh, ya. yang penting mengamankan ya. Oke, bisa. Baik, terus Ya, setelah itu kita disinfektan. Oh, setiap kali mencopot. Nah, setelah dicelup ini apa butuh 10 menit ini? Nggak usah, Pak. Enggak usah. Maksud saya setengah jam enggak apa-apa. Kawan mangan sih. Langsung ramping Mas. Kalau sudah kita lepaskan tutup. Nah, untuk baca. Oke. Nah, ini Dan kalau ini kan bisa di sebelahnya bisa dibersihkan lagi Pak. Jika bisa, ya kita bisa diturunkan gitu. Nanti kita keringkan lagi. Oke. Nah, ibaratnya sudah dicuci dengan air ini. Setelah itu Cuci lagi tangannya. kita boleh cuci lagi. Pokoknya Setiap kali bergerak mau melepaskan satu kali ya. kita lepaskan, kita taruh tangan. Nah, caranya ini. Ini kan sudah. Caranya seperti apa? Ini yang kotor ketemu kotor. Nah, ya. Caranya ini. Oke, bisa. Nah, ditarik. Ini. Jangan itu yang kotor. Nah, tarik. Nah, Coba satu aja. satu aja dulu. Ya, ya. Nah, kaos tangan ini Dicuci nggak? Oh, dibuang. Ini malah bisa dibuang aja. nah makanya tapi masuk sampah udah. Kalau misalkan mau di apa? Mau dipakai lagi, dicuci lagi. Oke, ini dah. Sudah ya. Sekarang bersih ketemu bersih. Bersih. Ketemu bersih ini. Jadi dimasukkan. Oh, sini. Dimasukkan ke Jalan dalam. sini. Nah, Mas diperhatikan Langsung. kan? Ah. Caranya Langsung Tarik. tarik. Nah, kan kita kan gak nyentuh. nggak nyentuh bagian luar. Ya. Bersih ketemu bersih. Jadi gini ya. Ya, ya. Oke. Sudah. Ya. Setelah itu Mana? kita buka untuk bapak. Nah,
tangan ini kan sudah bersih ya? Bersih. Ya, tidak perlu dicelupkan. Boleh dicelupkan. Ah, oh, boleh. Atau ini dilepas dulu. Nah, Ya. Kemudian kita lepas. asumsinya Lah. bersih ya, tangan bersih semua ya. Lewego langsung. Ya. Setelah itu kita buka. Resleting. Nah, caranya biasanya kalau kita apa namanya? Kita bergerak aktivitas ya. Bisa saja ini ada turun. Nah, jadi kita tabah. Nanti keliru ngomong lagi. Ya. Dari bawah. Kita Goleki dari bawah. digoleki pentile lah. Nah, kita cari ke atas. Nanti takutnya ya kalau dari atas ini pas buka kena dalam. Nah, kalau dari bawah seret sampai resleting. Digerayai. Ya, dikerayai. Tapi coba diperhatikan dikerayai. Dikerayai dari bawah Benar mana ya? Misalkan sudah ini ya, dengan cari dari ini resleting. paling bawah resleting itu mana? Mas? Tarian mendukur, tarik mendukur. Kurang bawah mas, kurang bawah. Sudah ya? Kita cari Pak. Ya cari dulu. Nah, gerayai. Sampai ketemu. Nah, terus serut. Nah, biasa yang mas. Ambek dituding aja cukup ya. Nah, tangan tidak boleh masuk. Ojo menyentuh. Nah, itu ya. Langsung memegang putih resleting. Nah, terus kita Tarik. semua. Coba dari bawah, seret. Seret. Nah, sampai ketemu pentile. Loh. Nah, kemudian dicari. Terus cari. Ketemu seret, Oke. baru awas tangan tidak boleh masuk ya. Nah, turun. Setelah itu Nah, kita caranya seperti ini. Pegangnya ini. tidak boleh memegang baju sendiri dulu. Sudah ya? Kita goyang-goyang. Goyang yang bawah mas. Lah. Nah itu betul. Ya terus. Ya terus. Tarik. Sulit aja. Enggak ini. Anu nih kecilian. Sudah. Nah sampai dilepas ke bawah ya. Lepas. Nah itu betul. Terus Dilepas. Wes copot kabeh. Masih bersepatu ya? Sepatunya masih Masih bersepatu. bersepatu. Dilepas sepatunya sudah dilepas. Bajunya APD-nya dilepas, sepatunya tidak. Ini kalau jenis seperti ini bisa dilatih Pak. Caranya kita kocok dengan air 60 sampai 70 derajat panas setengah jam. Iya. Air murni tanpa campuran. Enggak. Ya, air murni tanpa campuran ya. Ya. Tanpa campuran gini ya. Kalau direndam di sini, Boleh direndam dulu kemudian dikocok. nah itu ya. Ini penting. Kalau sudah selesai dibersihkan, Ya. bisa pakai air jangan dilipat. Nah itu ya. Angin Ya. Jadi setelah dicuci dengan air panas ya itu ya, digodok dengan air panas berapa lama mas? Berapa menit? Kita 30 menit. 30 menit. Oke, nanti di Baru dijeram. Digodok dibolak-balik.